Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuni, selamat sore Bu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bu Ika hari ini? Kelihatannya cerah Alhamdulillah banget. sehat. Luar biasa sekali nih bisa ketemu Bu Yuni sama Bu Susi hari ini. Alhamdulillah. Begini nggih Bu Ika, Bu Ika kan akan melaksanakan ini nggih kegiatan coaching. Ya, Iya, ini sebelum melakukan kegiatan coaching, nanti ya. ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ika. Gimana Bu Ika? Ya, siap Bu Yuni. Silahkan. Ya, oke. Vika, nanti pada proses coaching antara Ya. coach dan coach itu nanti saya akan melakukan atau melakukan pengamatan atau observasi dan Iya. akan saya nilai dengan sesuai dengan rubrik penilaian, ya. Oh iya, Sesuai dengan siap. rubrik penilaian, ya, sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah nanti Bu Ike sudah sesuai dengan alur tirta, apakah sudah hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, seperti itu. Iya, Terus siap. kemudian nanti ya ini jawabannya diberikan kepada coach itu apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan seperti itu. Iya. Terus ini eh, nanti dari jawaban tersebut apakah coach sudah ini ya memberikan jawaban yang bisa menemukan solusi permasalahannya. Iya, iya. Kemudian jangan lupa Rika, ini menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti Iya. kemarin itu yang ada kemitraan, ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Iya. Iya. Sebelum proses coaching ada beberapa pertanyaan Bu Ike yang Iya. ingin saya tanyakan kepada jenengan. Boleh Baik. ya? Boleh, Bu. Silahkan. Monggo. Nanti ini ya. Yang pertama ini kompetensi coaching apa yang nantinya Bu Ike ini ingin kembangkan? Iya, Bu Yuni. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya pengen pada saat proses coaching sore hari ini itu saya menggunakan metode Tirta. Jadi alur Tirta itu nanti bisa saya lewati dengan baik. Begitu, Bu. Oh iya, itu ya Bu Ike yang jenengan ingin apa itu kembangkan. Jadi Iya, menggunakan cerita ya. Tirta. Oke. Iya, betul sekali. Iya, kemudian ini nggih, Bu Ike, Iya. pertanyaan yang kedua. Oke, ini eh, indikator apa atau ini bagian kompetensi yang mana nggih? Maaf, bagian kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin Bu Ike observasi? Iya, jadi kalau kita menggunakan strategi Tirta itu ya Bu Yuni kan kita ada 3 kompetensi yang sebenarnya harus kita kuasai ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua kita bisa menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga kita harus mampu menyajikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga hal itu kan sebenarnya saling mempengaruhi, nggak saling apa ya, saling terikat. Sebenarnya tidak bisa nih, kalau saya harus memilih salah satu, saya harus memilih yang kehadiran penuh tok, kemudian saya meninggalkan yang menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan. Kan sebenarnya tidak bisa karena ini saling berkaitan atau saling terkait. Tetapi kalau saya memang harus memilih kira-kira apa yang harus saya persiapkan untuk observasi hari ini, mungkin saya akan lebih memilih mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Yuni. Ya, berarti itu nanti yang ingin secara spesifik yang ingin jenengan lakukan adalah ini ya, pertanyaan berbobot kepada Mengajukan coaching pertanyaan ya. berbobot kepada Guci. Ya, Ya, betul sekali. oke. Hari ini yang di Guci nanti Bu Susi, Bu Yuni. Oh iya, ya posisi ya. Oke. Ya. Ini
kemudian ini Bu Ika, eh, Ya. indikator ketercapaian nggih, indikator Iya. ketercapaian apa atau Penting. tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Ika itu. Iya Bu Juni, jadi pada sore hari ini saya pengen bisa mencapai bahwa kuci saya, Bu Susi ini nanti mampu menemukan solusi yang tepat, solusi yang pas, yang nanti bisa diterapkan di pada permasalahannya itu. Sehingga nanti Bu Susi setelah selesai kucing ini, Bu Susi sudah tidak ada nggak ganjalan lagi, sudah tidak ada permasalahan lagi. Jadi tinggal nanti langkah ke depan apa, seperti itu. Hmm. Baik, Bu Ika, ya mungkin cukup itu dulu ya pertanyaan dari kegiatan prasupervisi dari saya. Ya, Nanti iya. kita bisa lanjutkan lagi di setelah observasi, nggih. Oh iya. Pas supervisi Ada ya. supervisi. Iya, Oke, siap-siap ya ini. selanjutnya silakan Bu Ike melakukan proses coaching Iya, itu. siap. Monggo Ini silakan bisa bisa langsung dimulai Bu dimulai Ike. ya, Bu Yuni ya? Bisa langsung saya Oke, mulai monggo ya. silakan. Baik. Cek Oke. dulu nih, Bu Susi. Bu Susi. Siap, Bu Ike. Assalamualaikum, Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ike. Selamat sore, Bu Susi sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Ike sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Susi ini. Walaupun masih banyak kegiatan juga ya ini kita. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Kita masih bisa ketemu nih Bu Alhamdulillah. Susi nih. Walaupun lewat dunia maya Oke. ya. Oh iya Bu Susi kemarin ini ya ke sekolah ya Bu Susi ya. Iya, Bu Ike. Pengen ketemu Bu Ike nih. Iya, kemarin juga saya lihat kok ternyata Bu Susi juga calling beberapa kali. Mohon maaf sekali kemarin belum sempat ini Bu Susi, belum sempat bales WA-WA-nya Bu Susi juga. Kira-kira ada Iya, apa sih Bu maaf mau Susi? mengganggu Bu Ike nih. Oh, enggak mengganggu. Ya, biasalah Bu Ike. Mau curhat-curhat gitulah, Bu Ike. Oh, gitu. Iya, iya, ini mumpung saya juga longgar nih. Bu Susi kayaknya juga longgar juga ya ini hari ini ya. Iya. Gimana Bu Susi? Iya, iya, betul sekali Bu Ike. Iya, kok kelihatannya ini Bu Susi masih ada kelihatan masih ada apa ya, kayak ada ganjalan, kayak ada sesuatu yang menjadi bebannya Bu Susi nih kayaknya saya lihat ini. Ada apa sih Bu Susi kira-kira? Kok? Oke. Iya nih, Bu Ike. Saya tuh agak galau juga nih beberapa hari ini terkait dengan pembelajaran saya, Bu Ika nih. Oh iya, kenapa Bu Susi? Ada Jadi apa? pembelajaran saya yang di kelas 9A itu saya merasa gak berhasil gitu lah, Bu Ika. Oh, kenapa Bu Susi kok bisa begitu? Ya, Kira-kira kalau saya katakan ya kurang berhasil. iya. Iya nih, karena gini, kalau di kelas 9A itu gimana ya? Anaknya itu kayak diem gitu loh, Bu Ika. Nggak Hmm, konek kalau diajak ngomong terus kalau ditanya itu diem terus gitu. pasif. Gimana ya terus kayak nggak nyambung lah gitu sama pelajaran itu lah Bu Ika, sehingga saya tuh nggak puas ini pembelajaran apa ini kayak gini tuh, Iya, kayak iya. ngomong sendiri gitu lah kayak radio gitu lah Bu Ika. Iya, nah. Itu banyak Bu Susi yang kayak gitu. Maksudnya siswanya Bu Susi yang seperti itu banyak atau hanya beberapa nih yang kayak gitu? Ya lumayan sih. Oh, lumayan banyak. Oh, jadi berasa banget ya kalau lumayan banyak. Mungkin kalau hanya satu dua gitu masih bisa ini ya Bu Susi. Tapi kalau banyak kan berasa banget nih Bu Susi sebagai guru nih. Mungkin Bu Susi nanti juga merasa tidak puas nih. Aduh, kok kayak gini pembelajarannya Iya. gitu ya. Hmm, Iya kira-kira benar sekali Bu Ika, saya tuh Bu nggak. Susi. Iya, kira-kira Bu Susi kriteria kelas aktif yang diharapkan Bu Susi itu seperti apa sih pembelajaran yang benar-benar berkualitas itu kalau menurut Bu Susi itu seperti apa? Gambarannya kayak gimana gitu? Ya kalau saya itu pengennya ketika kelas itu ya anak-anak tuh hidup lah, diajak ngomong ya nyambung Aktif. terus aktif, mereka bisa
enjoy, bisa masuk lah di pelajaran itu, sehingga materi-materi yang menjadi bahan ajar kita itu bisa diserap dengan baik, sehingga gitu. capaian pembelajaran itu juga optimal. Yang saya harapkan sih kayak gitu, Bu Ika. Tapi Iya. itu masih berbanding terbalik nih dengan kenyataan saat ini nih. Iya, 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 betul sekali. Kalau sesuai dengan ceritanya Bu Susi ya, harapannya Bu Susi seperti itu, kemudian kondisi kenyataannya di sekolah, di kelas ya, seperti itu. Nah, Bu Susi, kalau kita membuat skala gitu ya, skala 1 sampai 10. Nah, kondisi siswanya Bu Susi saat ini itu berada di skala berapa kira-kira Bu Susi? Kondisi siswa yang kurang Kalau aktif. saya lihat saking banyaknya anak yang pasif dan diam ya, Iya, kalau aktifnya ada sih Bu Ika, paling beberapa iya, anak lah itu. iya, iya. Kalau secara umum sih, eh skala kualitas pembelajaran itu, kalau kejadian kemarin, hari Kamis kemarin tuh 4 lah Bu Ika. 4 ya. 4, hanya 4 Bu Ika. Rendah ya, Bu ya. Iya, Nah ini Bu makanya Susi saya tuh galau banget Bu Ika. Makanya saya pengen cepet ketemu iya. Bu Ika nih. Hmm. Iya. Nah ini Bu Susi pengennya meningkatkan sampai di skala berapa nih kira-kira nanti setelah kita coaching, kemudian Bu Susi sudah menyelesaikan permasalahannya, Bu Susi ini pengennya nanti anak-anak berada di skala berapa? Yang semula di 4, kemudian kira-kira pengennya naiknya sampai berapa? Eh, Kalau jangka panjangnya sih sempurna sih ya. Iya. 10, 9, 10. Tapi kalau Boleh. jangka pendeknya eh, sekitar 8 sampai 9 lah Bu Ika. 9 gitu ya. Katakanlah 8 Ya. dulu gitu ya Bu Susi ya. Oke, Dalam ya uh, 8 lah. tapi nanti Berangkat dari 4 soalnya. iya, jadi nanti kan Bu Susi juga perlu proses untuk itu ya. Nah, Bu Iya. Susi, eh, gimana nih gambaran kondisi anak-anak saat ini itu selain kira-kira selain anak-anak tadi pasif, diam gitu, kira-kira gambaran yang lain pada muridnya Bu Susi ini seperti apa nih? Apakah kegiatan seperti itu hanya pada saat jamnya Bu Susi saja, atau mungkin di jam-jam yang lain dengan Bapak Ibu guru yang lain? Mungkin apakah kelas ini juga sama seperti itu, atau hanya pada saat Bu Susi sendiri nih, anak-anak seperti itu? Iya, kalau saya dengar dari guru yang lain sih, ada juga sih yang komen seperti itu. Kalau kelasnya tuh agak pasif seperti itu. Tapi ada juga yang tidak bermasalah di kelas itu. Jadi kalau pas saya ajar itu, ya mereka melakukan sih melakukan. Misalnya anak-anak kan sudah pegang Chromebook semua ya Bu Ika Oh ya. iya, iya, iya. Ya ini ada video pembelajaran, silahkan diakses. Terus di resume, nanti kita diskusi. Itu ketika ngeresume ya ngeresume, ngerangkum ya ngerangkum. Tapi Ya, isi betul. rangkumannya tuh apa? Kalau pas didiskusikan Masih itu, belum sesuai harapan ya gitu ya, Bu Susi ya. iya, jadi sekedar nulis, nggak masuk lah gitu, nggak belum masuk di kepala tuh kayaknya Bu Ika, hanya sekedar formalitas suruh nulis-nulis kayak gitu Bu Ika. Ya Terus ini pas sama. uh, ada misalnya diskusi klasikal, gitu, siapa sih yang pertanyaan, misalnya berdasarkan video tadi, itu ya nggak ada yang ngacung Bu Ika. Kalau nggak ditunjuk gitu ya mereka ya harus diam aja pasif gitu Bu Ika. Oh iya iya. Eh, baik Bu Susi, eh, sesuai dengan ceritanya Bu Susi tadi, ketika anak-anak semisal belajar kelompok atau mungkin di kegiatan yang berkolaborasi itu juga sama nggak? Maksudnya anak-anaknya masih tetap pasif kayak gitu atau atau berbeda lagi eh ketika ketika pembelajarannya berkolaborasi dengan teman yang lain semisal? Nah, itu apakah mereka juga masih pasif seperti itu? Sebetulnya saya punya pengalaman yang bagus sih di kelas 9A itu, selain Oh, dari iya, pengalaman yang iya, pahit seperti iya. ini. Jadi ketika masuk di awal-awal kelas 9, itu justru saya merasa keberhasilannya itu ada di situ. eh jadi mungkin karena materinya ketika itu ada di materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari, ada di tanaman, gitu. Virtual gitu ya. Oh Anak-anak iya, iya. observasi keluar, keluar kelas, mereka pakai apa Google Lens mengidentifikasi tanaman secara berkelompok, lalu mereka menuangkannya di Canva, terus mereka presentasi. Itu ketika itu
saya nggak merasakan kesulitan sama sekali, itu mengalir. Dan Iya. ketika ulangan tuh juga ya yang nggak tuntas tuh hanya beberapa anak sih. Oh Ya gitu. lebih dari 85% tuntas ketika itu sih. Tapi sekarang Iya. kondisinya kok beda ya? Nah, ini Bu Susi selama ini sudah nyoba belum nih mencari akar permasalahan nih? Kira-kira kenapa sih mereka kok pasif di materi tertentu? Kan tidak di semua jamnya Bu Susi juga anak-anak pasif kan tidak ternyata ya dari ceritanya Bu Susi. Nah, kira-kira apa nih yang Bu Susi temukan dari apa kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Susi terhadap anak-anak kok bisa mereka menjadi pasif kayak gitu. Kira-kira Bu Susi sudah ada ini belum ya? Sudah punya apa ya info terkait kenapa sih mereka kayak gitu gitu? Kalau Dari saya ceritanya Bu lihat Susi di mungkin materinya sih, ya, iya, ah, kita kan mapelnya IPA ya Bu Ika ya. ya, IPA itu kan kalau di kelas 9 tuh ya kayak kita semacam kayak dulu ada biologi, ada fisika gitu ya. iya. Dan tuh pas mereka tertarik itu kayak yang di pelajaran biologinya gitu Bu Ika. Nah pas giliran masuk di yang kelistrikan, yang itu ada hal-hal yang abstrak, ada hitungan-hitungan yang berpangkat-pangkat. Hitung-hitungan, ya, iya. Aduh, mereka kayak ada koma-koma, ada pangkat-pangkat. Itu mereka kayak set, kayak berhenti gitu loh, kayak direm gitu loh. Saya juga heran anak-anak itu. Iya, Bu Susi. Kira-kira Bu Susi punya gambaran nggak nanti ke depan itu Bu Susi mau membawa anak-anak ini kemana supaya anak-anak itu bisa lebih aktif lagi nih. Kan di semisal materinya materi biologi, nah anak-anak ternyata bisa aktif, senang Iya. pembelajarannya. Tetapi ketika anak-anak ketemu dengan fisikanya, nah ini anak-anak sudah ampun kali ya. Ada matematika, ada hitung-hitungannya, belum lagi kalau hitung-hitungannya gede-gede gitu ya angkanya. Nah, kira-kira yang pengen Bu Susi lakukan untuk mendongkrak semangat belajarnya anak-anak supaya lebih aktif lagi, tidak pasif itu dalam waktu dekat ini apa nih Bu Susi kira-kira? Iya sih Bu Ika, kalau saya pikir itu emang permasalahannya agak kompleks ya. Kalau saya lihat dari segi apa motivasi, mereka nggak popi-popi amat sih sama IPA tuh Hmm. ya. Mereka sebetulnya nggak takut kok. Mereka sama saya juga nggak takut, biasa enjoy gitu. Ah, dan pada materi tertentu aja hanya seperti itu. Ya yang seperti saya bilang tadi, karena itu ada materi yang abstrak dan perhitungan juga, mungkin mereka, menurut saya sih, kemampuan matematisnya itu yang membuat mereka itu agak minder, Hmm. nggak bisa ngomong. Iya, iya, Atau iya. itu kali ya Bu Ika ya? Iya, mungkin rata-rata siswa itu kan kalau dengan matematik kita kan agak sedikit oh, ada rasa ketakutan gitu ya, merasa kalau ada hitung-hitungan tuh susah gitu ya, mungkin ya. Iya. Tapi Bu Ika sebenarnya Ya, kalau saya lihat lagi, saya ingat-ingat itu, kan satu kelas ada 31 anak itu ya. ya, Ya, 31. ada juga anak yang bisa, tapi jumlahnya nggak banyak sih. Sekitar 5-6 gitu Bu Ike. Yang nyambung kalau diajak ngomong, kalau ada konsep-konsep fisika, konsep matematis itu mereka nyambung itu ada juga sih. Apa ini aja ya? Gimana Bu Susi? Hmm, Enaknya nih. kan tadi anaknya ada 31. Hmm, hmm. Yang 6 udah lumayan ya Bu Ike. Enam sudah oke ya, yang Apa enam. tak bikin kelompok ini aja Bu Iko ya, kelompok-kelompok. Jadi yang 6 anak itu aku sebar di Iya. kelompok-kelompok yang lain tadi. Jadi mereka kayak biar bisa ngajari temannya gitu Bu Ika. Oh, kayak tutor sebaya gitu ya Bu Susi ya? Gimana menurut Bu Ika? Iya bagus sih Bu Susi. Bisa dicoba tuh. Kayaknya jadi tutor sebaya nanti akan lebih oke nih pembelajarannya. Mereka bisa antusias gitu ya, Bu Susi ya. Ya boleh. Sudah eh, belum pernah dicoba ini Bu Susi. Yang Kalau tutor sebaya ini. sih belum sih Bu Ika. Biasanya prakteknya praktek biasa aja yang anak-anak tuh ya memang sudah bisa semua. Hmm, hmm, hmm. Ya baru ini masuk ke materi yang agak kompleks tuh memang baru Iya, ini Bu Ika. iya, Makanya iya. ini tantangannya, saya baru tahu juga kalau reaksi anak-anak tuh seperti itu di materi Ah. ini gitu. Iya, berarti bisa dicoba nih Bu Susi ya. Mm-mm. Bisa, Terus Bu bisa. Susi, semisal nih prakteknya Bu Susi untuk membuat anak-anak
menjadi beberapa kelompok. Kemudian anak-anak yang oke-oke nih, kita jadikan tutor di kelompok mereka masing-masing. Seandainya, ini kan kita juga nggak tahu ya Bu Susi praktek ke depan itu gimana. Seandainya ini tidak berhasil, apakah Bu Susi ada planning B mungkin? Apa ya? Oke, tadi anak-anak kan sebetulnya sudah ada Chromebook ya nih Bu Ika. Iya, iya. Mm-mm. Nanti gini, mungkin anak-anak berat di materi karena materinya itu kan kayak berat dan panjang gitu. Misalnya materinya aku penggal dikit-dikit, Memang banyak ya Bu Susi ya materinya ya yang ini ya. iya, misalnya aku penggal dikit-dikit, terus aku kasih video yang spesifik, Nah, jadi aku upload di Google Classroom, biar iya, mereka bisa akses berulang-ulang, di rumah bisa, di sekolah bisa, kapanpun, dimanapun. Gimana ya Bu Ika? iya. Mungkin Perlu bisa dicoba ini juga. kayaknya Bu Susi. Coba dulu deh Bu Susi yang planning A dulu ya nanti kalau memang planning A tadi kok sekiranya belum efektif, coba lagi nih masuk di planning berikutnya. Gitu ya Bu Susi. Nah, Bu Susi, kira-kira siapa saja sih nanti yang bisa Bu Susi libatkan dalam upaya pengaktifan kembali anak-anak ini pada saat pembelajaran itu kira-kira siapa yang bisa Bu Susi gandeng mungkin ya untuk memantapkan Ibu Susi supaya nanti langkah Bu Susi itu benar-benar yang direncanakan Bu Susi itu benar-benar terrealisasi dengan baik. Kira-kira siapa Bu Susi yang bisa Bu Susi gandeng nih? Hmm. Ya mungkin selain anak-anak yang tadi jadi pionir di kelas untuk menjadi tutor sebaya, karena ini kaitannya sama konsep matematis juga, mungkin Iya. pertama yang aku libatkan itu guru matematika. Iya, iya. Aku, Bagus aku nih. mau nanya, apakah eh, model hitungan yang seperti ini, pangkat-pangkat itu memang ada di kelas 9 atau kelas 8? Jangan-jangan anak udah lupa nih ya. Nah, Mungkin iya. aku bisa minta bantuan buat nge-refresh teman-teman Iya. guru matematika yang ngajar di kelas 9A. Atau mungkin aku juga mau sharing sama guru IPA yang lain di satu Iya, paralel yang iya. sama. Kan Iya, kelas iya. 9-nya ada 7 kelas ya Bu Ika ya. Iya, iya. Aku Ada ngajar ada 5 kelas, yang ada 2 berapa kelas kan guru itu temanku Bu yang lain. Susi? Heeh. Ada berapa guru IPA tuh dalam Eh, kel- eh, Kalau yang di kelas kelompok? 9, 7 kelas tuh ada 2 gurunya. Oh, ada dua. Ada Iya. 2 gurunya. Jadi aku mau dialog sama guru yang satunya. Siapa tahu beliaunya punya best practice nih terkait dengan Iya. keberhasilan mengajar yang tentang materi itu. Bisa saling Gitu melengkapi Bu nanti Ika. ya Bu Susi ya. Ya aku mau nanya-nanya dulu nih. Iya. Nah, Bu Susi kira-kira nih planning-planning Bu Susi yang sudah Bu Susi sampaikan tadi kira-kira kapan nih Bu Susi pengen dilaksanakan? Aku sih mau kejar waktu sih Bu Ika ya. Karena ini juga sudah mau ulangan juga, mau Iya, PAS. betul. Jadi aku mau secepatnya. Karena aku ingin menebus kesalahanku Bu Ika. Ini kayak aku mau menebus dosa sama Ya, anak-anak. jasa bersalah Kalau gitu ya ini anak kok iya, belum kalau anak-anak nggak gitu ya. paham itu ya gimana gurunya kita berusaha menebus. Aku pengen cepet-cepet lah Bu Ika. Iya, iya. Ya mungkin pertemuan berikutnya next lah hari Senin lah bisa saya coba insya Allah. Iya, minggu depan berarti ya Bu Susi ya. Iya. Ah, Oke, Bu nanti Susi. malamnya aku mau bikin kelompok di malam harinya Bu Ika. Jadi Ah, paginya tuh sudah on gitu. udah ready Udah siap. semuanya, tinggal jalan gitu ya Bu Susi ya. Iya, iya. Baik, Bu Susi, semoga nanti rencana kegiatan Bu Susi bisa sukses gitu ya, bisa Amin, amin. mengembalikan semangat anak-anak untuk bisa belajar secara aktif. Gitu ya. Nah, Bu Susi, di penghujung kegiatan kucing kita hari ini, kira-kira saat ini setelah Bu Susi kucing dengan saya nih, kira-kira bagaimana nih Bu Susi perasaannya? Bisa diungkapkan mungkin setelah kucing hari ini? Iya Bu Ika, kalau kemarin kan saya nggak ketemu Bu Ika nih ya. Satu pengen Iya. cepet-cepet ngobrol nih apa yang jadi unek-unek saya. Satu nggak bisa tidur Bu Ika, kayaknya Sampai nggak bisa aku harus tidur. bagaimana? Masya Aku Allah. harus bagaimana ini? Aku merasa bersalah sama anak-anak. Iya, Ya, iya. terus yang tadi ngobrol sama Bu Ika, ya merasa lega aja, Alhamdulillah. lega. Terus ya Alhamdulillah dapat ide-ide. Makasih ya Bu Ika ya, udah Iya, nanya-nanya aku sehingga iya. udah mau dengerin aku, tak mintain pendapat. Ya Iya, jadinya aku jadi tahu solusinya gimana. Aku mau coba solusi-solusi tadi Bu Ika. iya, iya.
Kira-kira Bu Susi nih hari ini yang didapatkan apa ya? Selain tadi mengutarakan perasaannya setelah kucing. Nah, saat ini coba Bu Susi, kira-kira apa sih yang Bu Susi dapatkan di percakapan kita sore hari ini, Bu Susi? Yang sudah Bu Susi dapatkan Banyak dari banget Bu Ika. Pertama, iya. Pertama, aku senang dapat kesempatan ngobrol sama Bu Ika. Yang kedua, bebanku sudah nggak ada lagi. Yang vlog. ketiga, aku sudah punya rencana terarah. Kedepannya aku harus langkah pertamaku apa? Langkah keduaku Iya. apa? Kalau ini nggak berhasil, aku harus bagaimana? Jadi saya punya kompas lah, punya pedoman gitulah, Bu Ika. Tapi ini sudah Ya, kelihatan kok, Bu iya Susi ini seperti itu. sudah agak ceria dari tadi loh ya. Jika Oh dibandingkan, gitu ya, ya, jika dibandingkan dengan tadi pada saat baru ketemu ini ada apa nih ya Bu Susi kok berasa terlihat seperti ada beban. kelihatan ya. Itu sudah setia nih, sudah bisa tersenyum lebar kayaknya. Oke, nggak bisa dibohongin ternyata. Iya Bu Susi, mungkin next kita bisa ketemuan lagi ya Bu Susi sambil cerita-cerita lagi nih gimana progresnya apa planningnya Bu Susi ini seperti apa. Kemudian nanti kita juga Iya, bisa saling sharing gitu ya. Jadi dari sini pun saya juga punya ini ya Bu Susi ya punya apa ya tambah tambah ilmu ya ketika nanti saya punya murid seperti muridnya Bu Susi nanti saya harus bagaimana seperti itu. Nah, Bu Susi mungkin Bu Susi sebagai refleksi aja ya, gimana proses coaching hari ini dengan saya coach sebagai coach gitu kira-kira bagaimana Bu Susi? Ada yang perlu saya tingkatkan lagi pada saat proses coach hari ini mungkin? Jadi nanti pada saat coaching yang selanjutnya saya bisa memperbaiki ini apa yang menjadi kekurangan saya, kelemahan saya apa supaya nanti ketika ada coaching lagi saya bisa membawa kunci saya untuk bisa menemukan solusi yang terbaik gitu. Coba Bu Susi saya pengen denger nih. Berapa apa sih ya? kira-kira? Kayaknya Bu Ika tuh nilainya udah 100, 101 banget. Masa sih? Udah, Bu Ika sudah, saya sudah cukup nyaman apa ngobrol sama Bu Ika. Ya kayak temen gitu lah. Iya, Sudah iya. bagus ya Bu Ika. Iya, terima kasih sekali. Ya mungkin itu dulu Bu Susi pertemuan kucing kita sore hari ini. Bisa kita lanjutkan next nih. Saya masih pengen dengar cerita-cerita yang lain dari Bu Susi nih. Nanti gantian ya Bu Susi. Saya juga apa mungkin bisa sharing murid saya gitu ya Bu Susi. Baik Oke, Bu Susi, pastinya. terima kasih sekali eh, atas kegiatan kucingnya hari ini. Saya mohon maaf apabila saya ada kurangnya, ada salahnya. Begitu Bu Susi, nggih. Bisa Sama-sama. saya akhiri ya Bu Susi. Sama-sama ya Bu Ika. Agendakan nanti next kita ketemu secara langsung aja deh. Biar lebih Siap. akrab. Siap. Bu Susi, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Makasih Bu Ika. Sama-sama. Hebat sekali Bu Ika. Bagaimana perasaan Bu Ika? Alhamdulillah, seneng bisa ngobrol banyak panjang lebar sama Bu Susi nih. Bisa sharing dengan Bu Susi, siswanya Bu Susi seperti apa. Nah, nanti mungkin bisa saya tiru nih kalau saya ketemu murid saya yang seperti itu. Nah, mungkin solusi-solusi yang Bu Susi dapatkan tadi bisa saya apa ya, bisa saya ATM juga mungkin ya. Intinya saya senang sekali sore hari ini, Bu Yuni. Iya, iya. Baik Bu Ika ya. Eh, Tadi bagaimana ya proses coaching tadi ya? Saya ingin tahu dari Bu Ika Iya. prosesnya gimana. Iya, Alhamdulillah Bu Yuni, proses kucing sore hari ini itu berjalan lancar. Kemudian saya Ya, tadi pengennya menggunakan strategi Tirta ya, di mana pada saat strategi Tirta itu ada 4 tahap ya. Nah, itu sudah terlaksana secara ya. keseluruhan sudah terlaksana semuanya dan khususnya sebagai kunci itu sudah mampu menjelaskan secara detail kondisi siswanya itu seperti apa, kemudian apa yang sudah Bu Susi lakukan, apa yang akan Bu Susi lakukan, itu sudah semuanya diceritakan oleh Bu Susi. Dan tadi di akhir sesi
Bu Susi juga sudah menemukan solusi. Tidak hanya satu Bu Yuni solusi yang yang didapatkan Bu Susi. Ternyata solusinya banyak, ada beberapa tadi solusi, ada 2 solusi tadi ya yang ingin dilaksanakan oleh Bu Susi ini. Oke ya, Alhamdulillah Bika sudah melakukan proses coaching dengan coach itu dengan baik. Nah, Bika pada pasca supervisi ini saya akan menanyakan beberapa hal ya terkait dengan pengembangan coaching yang berdasarkan hasil dari pengamatan saya tadi. Ya, Tapi sebelumnya Bika ya, saya jenengan berefleksi dulu ya. Apakah Bu Ike tadi sudah melakukan hal yang menjadi indikator ketercapaian dari Bu Ike inginkan atau Bu Ike kembangkan seperti itu? iya. Jadi, iya Bu Yuni, terima kasih. Jadi tadi saya juga perasaan saya nih ya, itu sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan, perencanaan kucing yang sudah saya buat itu sudah saya laksanakan semua terhadap Bu Susi sampai pada akhirnya Bu Susi itu mampu menemukan solusi-solusi yang dirasa tepat untuk nanti diterapkan pada pembelajaran siswanya. Jadi tadi di Bu Susi tadi ada beberapa siswa yang kurang aktif begitu Bu Yuni, dan dari 31 siswa itu ada 6 siswa nih yang bisa aktif, dan ternyata kelebihan 6 siswa ini Bu Susi tidak tinggal diam. Dari 6 siswa yang memiliki kelebihan luar biasa ini akan dijadikan uh, tutor. Jadi akan dibentuk beberapa kelompok, kemudian 6 anak yang luar biasa ini akan dijadikan tutor teman sebaya seperti itu. Sangat luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Bike pada kegiatan hari ini. Bike, Ya Bu bolehkah Yuni? saya menyampaikan bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Iya, silahkan Bu Yuni. Oke, ini Bika ya. Tadi saya mengamati pada saat coaching, Bika Ya, melakukan ini hal-hal yang sudah sesuai dari standar yang kita rujuk tadi, yaitu alur tirta. alur Khususnya data. pada poin tujuan tadi ya, ini menggali atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tadi saya amati nggih, Bu Ike dari awal, sebelumnya dari Bu Susi yang wajahnya yang agak murung, Ya, eh, yang penuh kayak masalah seperti itu. Tapi dengan apa itu Bu Ike mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot tadi, menggali dengan sepenuh hati dan mendengarkan sepenuh hati, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sekali. Dari wajahnya Bu Susi yang agak gelisah tadi, eh, sudah ada pencerahan, sudah sumringah seperti itu. ya sumbernya ya. Eh, iya, sudah sumringah berarti dari pertanyaan-pertanyaan Bu Ika tadi sudah ini Bu Susi kayak menemukan apa solusi, apa Iya, pemecahan ya. yang apa itu yang harus dilakukan terhadap siswa-siswanya yang pasif tadi seperti itu. Untung ada 6 siswa ya tadi yang Iya, masih aktif seperti itu. Jadi eh, semangatnya Bu Susi tumbuh lagi iya, dengan betul betul. Bu Ika menggali pertanyaan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari eh, Bu Ika seperti itu. Iya, Maaf Bu, apa itu Bu Susi seperti itu. Nah, ini ya tadi Bu Ika sudah melaksanakan atau sudah menjalankan alur tirta ya, iya, seperti itu. Seperti ini dari tujuannya, dari identifikasi masalahnya, dari rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Susi dan iya. tanggung jawabnya Bu Susi. Bahkan Bu Susi tadi ini akan menebus apa dosa-dosa atau Iya, kesalahan-kesalahan sudah Mrs. itu merasa kan bersalah seperti banget itu. ya ketika pembelajarannya belum Tadi aktif. tak Iya, amati tadi wah Jen. Ya, luar biasa sekali GBK sih. ya. Iya, Ya, kita iya, sudah melakukan kegiatan ini eh, dapat memaksimalkan ini ya apa yang dilaksanakan pada hari ini. Oke ya Beka, ini ya Beka saya akan mengajukan lagi beberapa pertanyaan iya. Baik, ya. silakan. Monggo Bu Untuk Yuni. kedepannya kan otomatis kan Beka kan ingin lebih apa itu kayak
mengembangkan kompetensi-kompetensi terkait dengan ini ya, kegiatan coaching ini ya. Ya, ya. Ya, seperti itu. Jadi kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan eh, Bu Ike berdasarkan dari hasil coaching yang barusan jenengan lakukan tadi terhadap coaching? Apa ya Bu Yuni ya, kan dari tiga itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tiga itu sebenarnya kan hal yang saling terkait gitu ya, nggak bisa kalau kita apa meningkatkan satu kompetensi saja yang dua ditinggal gitu kan, sebenarnya tidak bisa itu. Jadi kalau apa ya, pengen maksimal, saya sebenarnya pengen ketiga-tiganya nih. Saya maksimalkan lagi kompetensi saya terkait dengan kegiatan coaching itu. Tetapi kalau boleh memilih, mungkin mengajukan pertanyaan berbobot kali ya, yang harus saya tingkatkan lagi. Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini, kita bisa menggiring uji untuk bisa menemukan solusi-solusi yang tepat. Kalau pertanyaannya kurang berbobot, mungkin eh, kuncinya bingung kan bisa jadi ini. Akhirnya tidak menemukan solusi, malah ruwet lagi gitu ya. Kalau kita bisa menggiringnya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, lebih berbobot lagi, mungkin kita bisa memberikan apa ya, menggiring gitu ya, menggiring si kuncinya untuk menemukan solusi yang tepat. Jadi kalau harus memilih satu, saya akan lebih memilih meningkatkan kompetensi saya untuk bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Sekali berarti Bu Ike ingin mengembangkan kompetensi di dalam ini ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach gitu ya. Iya, betul Nanti bisa sekali. diterapkan di sekolah bahkan di rekan sejawat ya Bu Ike. Iya, siap Bu Yuni. Bu Ike. Iya, ini pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Dari proses tadi yang jenengan lakukan tadi, apa toh yang Bu Ike dapatkan? Iya, Maksudnya apa Bu Ike dapatkan dari proses coaching tadi? iya, ada banyak hal Bu Yuni yang bisa saya dapatkan ya. Jadi dari segi Oke, Bu Ike sudah sangat luar biasa sekali, sudah bisa melakukan proses coaching terhadap coaching. Bu Ike, ini pertanyaan terakhir dari saya, nggih. baik Bu Yuni. Apa yang Bu Ike dapatkan dari proses coaching tadi? Iya, jadi Bu Yuni, sebenarnya banyak sekali ya yang saya dapatkan dari kegiatan kucing sore hari ini. Yang pertama itu bisa menjadi apa ya Bu, motivasi untuk diri saya sendiri nih pertama ya. Jadi apa yang dilakukan Bu Susi tadi sungguh sangat luar biasa sekali. Barangkali nanti murid saya kok ada kasus yang seperti itu, saya bisa ATM nih dari cara-cara yang disampaikan oleh Bu Susi tadi, solusi-solusinya Bu Susi tadi seperti ini. Nah, mungkin saya bisa ATM itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya dapatkan hari ini adalah saya merasa puas sekali ya Bu Yuni ya, bisa menggiring Bu Susi untuk menemukan solusi yang tepat untuk diterapkan di siswanya supaya siswanya itu bisa lebih aktif lagi pada saat pembelajaran, dan tentunya harapannya kalau siswa menjadi aktif itu kan muaranya di nilai akhir, ngaten nggih, nilai akhirnya siswanya bisa lebih maksimal lagi nilainya. Kemudian berikutnya Bu Yuni yang bisa saya dapatkan yaitu eh, saya bisa melihat ini bahwasanya Bu Susi ini sudah melaksanakan apa ya, kegiatan pembelajaran yang sangat berkualitas di kelasnya, sehingga itu juga bisa menjadi tambahan ilmu baru nih buat saya ya. Jadi tidak sekedar solusi-solusi yang tadi, tapi saya melihatnya Bu Susi ini bagaimana sih cara kesabarannya bisa apa menuntun siswanya. Kemudian yang lebih menarik lagi tadi ketika Bu Susi menyampaikan, aduh saya merasa bersalah sekali ketika pembelajaran yang kemarin saya laksanakan, saya pengen menebus kesalahan saya nih, berasa seperti itu. Nah, saya melihat hal yang luar biasa pada diri Bu Susi. Ya, jadi tanggung jawabnya yang sangat besar terhadap murid-muridnya, kemudian rasa disiplinnya Bu Susi untuk bisa menyampaikan materi ini kepada siswanya dengan cara yang lain supaya siswanya lebih paham lagi. Itu Bu Yuni, banyak sekali jadi yang saya dapatkan sore hari ini, dan yang paling akhir dan utama yaitu saya merasa senang Bu Susi bisa menemukan solusi-solusi yang
tepat nanti yang bisa diterapkan kepada siswanya. Begitu Bu Yuni. Ya, terima kasih Bu Ike. Bu Ike sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat-sangat luar biasa. Bahkan sudah mendapatkan ini ya, 3 poin tadi. 3 poin dari apa yang dilakukan Bu Ike tadi terhadap Koci ya. Sehingga ini Koci pun juga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ike. Semoga nanti Bu Ike bisa menerapkan bukan ke khusus saja ya, bahkan ke teman-teman yang lain di sekolah Bu Ike, bahkan di sekolah-sekolah yang lain, bahkan nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya Bu Ike. Bu Ike, terima kasih ya. Mungkin itu saja ya. Observasi pada kegiatan hari ini mudah-mudahan nanti kesempatan atau ada waktu yang longgar lagi kita bisa melakukan seperti ini lagi ya. Oh iya. Nah, terima kasih Bu Ika. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.